suka membaca? Saya. Oh, banyak juga ya. Yes. Nah, lalu kenapa kalian suka membaca buku? Asik, seru. Bagus ya. Good. Nah, ternyata jurusan banyak loh orang-orang yang nggak suka membaca karena baca itu jenuh, mungkin karena perlu fokus yang tinggi juga. Good. Nah, padahal dengan membaca buku itu kita bisa dapatkan informasi yang lebih lengkap, lebih detail, lebih rinci loh. Saya bisa memberikan kalian alasan Yes. dan juga menanamkan minat baca dan juga meningkatkannya selama belajar membaca. Kamu kemarin nawarin saya buku ya? Iya. Apa itu buku apa? Ada ini buku keluaran dari novelis yang cukup terkenal, Sir. Itu penulis sastra Belanda. Tahu kan bagaimana banyak dapat penghargaan itu. Iya. Apa menariknya buku itu? Nah, ini Mister. Buku ini judulnya Ayah. Ini bisa menarik banget soalnya ceritanya itu menyentuh. Oke. Juga ya walaupun emang agak tebel ya Mister. Cuma kalau Fiksi kan ini? Buku Iya. fiksi kan? Iya. Apa menariknya buku fiksi? Cerita itu tuh bisa ngasih kita cerita fiksi itu bisa ngasih kita insight juga loh Mister. Oh ya? Ini bisa ngasih kayak bisa ngasih ini empati. Oh ya? Dari buku Soalnya, ya ini buku yang cukup cukup sesuai dengan kehidupan kita meskipun fiksi. Maksudnya itu kan? ya. Iya. Buku ini cukup relate meskipun fiksi. 3, 2, 1. Buku ini juga cukup relate bisa walaupun memang fiksi ya. Soalnya ada ininya pandangan kita tuh tertuju di karakter yang bukan siapa-siapa. Dia bahkan bukan orang good looking, bukan orang pemberani, orang biasa aja. Cuma itu bisa ngasih kita yang dia punya tuh cuma hati yang baik bisa. Oh iya, jadi maksudnya buku ini itu mengajarkan kita bagaimana kita bisa memahami secara empati dari ceritanya begitu. Iya. Kenapa kok judulnya Ayah? Nah ini yang menarik bisa. Karena di awal cerita gak ada sosok sama sekali. Gak ada sosoknya. Iya. Makanya saya males awalnya. Wah. Kan gak ada judulnya sama ceritanya kan gak nyambung awalnya. Kan judulnya Ayah, tapi di cerita itu awalnya gak ada. Justru cerita fiksi di situ Mister sebenarnya. Kita itu awalnya mungkin nggak tahu apa-apa. Kita cuma ngikutin karakter ini berkembang, gimana mereka menjalani kehidupan mereka. Tapi mereka suatu saat akan menemukan konflik. Nah, dalam cerita ini itu konfliknya tertuju ke satu karakter ini kan, karakter utama. Nah, dia itu bukan siapa-siapa, tapi dia jatuh cinta bisa. Jatuh cinta pada suatu hal yang harusnya ini buku isinya tulisan doang, nggak ada gambarnya. Mister. Nah, iya kan, bener kan, tulisan doang. Novel atau mungkin cerita-cerita fiksi walaupun cuma tulisan itu masih bisa kita nikmati walaupun nggak ada gambar, nggak ada suara, nggak ada visual yang kita dapat, nggak ada audio yang kita. Apa yang membuat saya bisa bertahan menurut kamu membaca segitu lama? Apa yang bisa membuat saya bertahan membaca terus menurut kamu? Pertama itu ceritanya, dan ceritanya ini benar-benar dari orang yang bukan siapa-siapa, zero, bahkan mungkin minus, bisa minus, karena gak benar-benar punya kekurangan banget lah, gak ada lebihnya itu cuma baik hati. Yang kedua, kenapa buku Andrea Hirata ini bisa sangat-sangat populer? Itu karena diksi. Mister pernah baca puisi? Benar. Biasanya puisi itu sedikit apa ya, benar-benar bukan berlebihan sih, maksudnya kayak apa sih kalau itu eksplisit kayak Ya, eksplisit, ada beberapa makna-makna yang dibikin lebih tajam. Iya. Emang kami pusing gitu. Nah, Walaupun pusing tapi
biasanya puisi itu. Oke. Jadi saya coba pertimbangkan ya usulan buku dari kami yang harus saya baca. Semoga nanti saya juga menemukan insight-insight positif dari buku itu ya. Oke. Terima kasih banyak ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdul Malik. Jadi saya punya hobi ya. Hobi saya itu baca novel dan cerita-cerita novel fiksi. Dan saya kalau baca novel tuh kan sering kan tim terus fokus. Jadi kita harus karena suka lapar. Nah, tapi kan kalau kayak makan makanan yang berat, yang goreng dan makan ayam dan lain sebagainya itu kotor, memang kotorin bukunya kan. Nah, jadi saya pas membaca buku itu sudah menyiapkan berbagai macam buah. Nah, buah-buah itu salah satunya adalah apel. Kenapa apel? Karena apel itu mudah dikonsumsi ya. Selain bisa langsung dimakan juga, bisa juga dipotong-potong dulu sebelum dikonsumsi. Itu juga membuat saya bisa mengajar lapar lah selama membaca buku itu. Karena ya baca buku juga baca buku fokus juga yang sangat benar. Nah, selain apel itu kan seperti yang saya bilang sebelumnya itu cukup mudah dikonsumsi ya. Nah, saya itu juga praktis dibawa. Nah, oleh sebab itu biasanya apel-apel itu sering dipakai untuk menjadi bekal, apalagi untuk satu profesi itu tentara, karena ya seperti yang kalian tahu tentara itu pekerjaannya cukup keras ya, apalagi mereka juga biasanya tuh di hutan-hutan atau sedang berlatihan yang keras, jadi gak punya cukup waktu untuk makan makanan yang berat-berat juga, jadi biasanya tuh ada langsung tentara. Nah, salah satunya tuh apel juga bisa untuk dijadikan langsung tentara itu. Ngomong tentang tentara ya, saya punya teman SMA yang sekarang tuh udah berhasil menjadi tentara. Nah, dia tuh waktu dulu misalkan kita kumpul gitu, main-main, nongkrong-nongkrong, biasanya tuh dia makan misalkan ayam gitu, dia juga ditambahin pakai sambal terong. Nah, dia tuh suka banget ya, ini orang lahap banget makannya. Nah, akhirnya karena suatu hari saya merasakan, kok enak banget sih lo makannya. Nah, saya bilang, Jan, ini tuh makanan enak paling enak yang pernah gua makan loh, karena makanan itu cukup mudah ditemukan dan juga sehat. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Siap. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdul Malik. Jadi hari ini saya akan menceritakan sharing tentang thrifting dan local brand. Yang mungkin sebagian dari kalian semua mungkin pernah melakukan kegiatan thrifting ya. Thrifting itu kan yang membeli barang baju second yang masih layak pakai itu, apalagi harganya juga murah, masih cukup kegiatan yang cukup disukai oleh orang-orang kan. Dibalik murahnya pakaian yang dijual itu ada juga loh kerugiannya yang bisa memberikan dampak yang buruk kepada banyak hal, seperti dampak buruk bagi kesehatan, dan juga ada lagi dampak lingkungan, dampak buruk pada lingkungan. Dampak buruk pada lingkungan yang bercerita ini karena thrifting itu kan mengimpor pakaian-pakaian dari luar negeri ke pakaian-pakaian bekas dari luar negeri, brand-brand luar sana yang sudah bekas atau barang second, baju second itu diimpor ke sini.
Nah, karena hitungannya itu kan masih hitungannya kan barang-barang bekas. Nah, walaupun yang kita lihat itu masih bagus, masih bisa layak pakai, tapi nggak menutup kemungkinan kalau dari pas baru pertama kali datang dan diterima itu ada beberapa yang dalam kondisi yang buruk, karena kan ada kemudian barang-barang yang diterima oleh kita ada yang dalam keadaan yang buruk, maksudnya itu yang nggak layak pakai. Nah, beberapa yang nggak layak pakai itu kan nanti dibuang. Nah, kalau misalnya emang pas diimpor jumlahnya banyak dan nggak menutup kemungkinan juga kalau yang jelek-jeleknya itu juga banyak. Nah, ujung-ujungnya nanti bakal yang jelek-jelek itu akan dibuang. Nah, itu malah bakal menambah limbah, akan menumpuk dan akan memperburuk lingkungan. Selain itu juga karena selain dari dampak lingkungan, kita juga harus waspada terhadap dampak kesehatannya, karena ya thrifting itu kan pakai barang bekas, baju bekas kan, baik baju itu yang kita pakai sehari-hari. Nah, karena kita nggak tahu pengguna sebelumnya itu mungkin punya riwayat penyakit apa, justru malah bisa membahayakan kita sebagai pembeli baju. Jadi kita juga harus waspada pas sesudah membeli itu, mungkin harus di laundry, dicuci atau dalam segala macam cara untuk buatnya bersih terlebih dahulu sebelum dipakai. Nah, jadi yang saya sampaikan ini adalah thrifting ini dalam beberapa kesehatan kita ada itu brand lokal itu masih harus kita dukung juga, harus kita beli, walaupun memang mungkin nggak semurah thrifting tapi masih kualitasnya masih bisa terjaga dibandingkan thrifting yang agak 50-50. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Lanjut terus untuk lokal brand Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, tak terasa ya, sekarang sudah masuk ke sesi terakhir. Semoga semua pelajaran yang kita dapat pada sesi sebelumnya ini dapat berguna bagi diri kalian sendiri dan dapat dimanfaatkan dengan baik serta dapat digunakan juga dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum mengakhiri ini saya punya cerita. Jadi pada suatu hari terdapat seorang petani yang baru saja berkeliling peternakan dia, sedang berpatroli lah bisa dibilang. Takutnya mungkin ada hewan buas dan lain sebagainya. Lalu pada suatu masa dia melihat sebuah telur yang berwarna hitam. Kemudian dia mengambil telur tersebut. Diambil, diperhatikan telur yang aneh itu. Kemudian dia berpikir, mungkin ini telur dari peternakanku, aku ambil aja lah. Siapa tahu mungkin kesenggol angin atau kesenggol ayam lainnya. Akhirnya dia berjalan kembali ke kandang ayam, menaruh telur tersebut di sarang ayam untuk dirami oleh induk ayamnya. Beberapa waktu kemudian, pada suatu masa di mana semua telur ayam yang normal itu menetas. Semuanya sudah mulai beraktivitas seperti anak ayam pada umumnya. Semuanya berjalan-jalan dari kandang ayam, mencoba mengenal satu sama lain, kecuali satu telur tadi, satu telur yang masih belum menetas. Anak ayam yang lain pada keheranan, mereka semua terheran-heran, bingung. Lah, kok ini telur nggak menetas-menetas? Tapi kan ini
dari kita kan, ucap seekor ayam, anak ayam. Anak ayam lainnya menimpali dengan iya ini, iya setahu ini emang telur kita, telur dari peternakan ini diambil oleh sang ternak petani setelah beberapa minggu. Akhirnya telur ayam ini pun menetas, tapi berbentuknya berbeda dan juga berwarna yang berbeda. Dia berwarna hitam, sedangkan ayam-ayam normal, anak-anak ayam normal lainnya itu berwarna kuning. Meskipun berbeda, anak-anak ayam yang lain itu beserta induknya tetap menerima anak ayam hitam itu apa adanya. Mereka tetap menemani, tetap membantu dan juga menemani dan membantunya. Kemudian sang anak ayam hitam pun tetap beraktivitas, melakukan aktivitas sehari-harinya seperti anak ayam pada umumnya. Sampai pada suatu hari, pada siang hari di ladang sang peternak, di mana para anak ayam itu sedang mengais mencari cacing di tanah, si anak ayam hitam ini pun tak mengikuti. Pada suatu waktu muncullah elang besar dan gagah yang terbang melintasi langit. Para anak-anak ayam itu melihat elang tersebut terbang pun akhirnya takutan, karena takut mereka akan dimangsa oleh elang tersebut. Tapi sang anak ayam hitam itu dia termenung, dia ternganga, terpesona oleh sang elang yang terbang dengan hebatnya. Anak ayam hitam bergumam, "Wah, hebat sekali ya, burung besar itu terbang dengan sangat gagahnya. Kuharap suatu hari nanti aku bisa seperti dia." Melihat sang anak ayam hitam tidak tetap diam di tengah ladang itu, sang induk pun menghampirinya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Cepat sembunyi. Sedang ada elang terbang. Awas nanti dia akan memangsamu." Sang induk pun menarik anak ayam hitam itu. Sang anak ayam hitam itu berkata kepada induknya, "Tapi aku ingin seperti dia, Bu. Dia terbang dengan sangat hebat, dengan sangat gagahnya. Aku pun ingin seperti dia." Lalu sang induk membalas, "Jangan bermimpi terlalu tinggi. Itu elang, kamu cuma ayam." Sang anak ayam hitam pun akhirnya menurut dengan induknya. Akhirnya sang anak ayam hitam itu mengubur mimpinya dalam-dalam untuk mengejar, untuk terbang tinggi seperti elang itu. Akhirnya anak ayam hitam itu tumbuh tapi tidak dapat memenuhi, dan akhirnya anak ayam hitam itu pun tumbuh dan mati tanpa pernah tahu kalau dia sebenarnya adalah seekor elang. Dari cerita yang saya sampaikan sebelumnya dapat disimpulkan kalau biasanya orang-orang itu tidak mengetahui apa kemampuan yang kita miliki. Meskipun orang-orang tersebut itu adalah orang-orang terdekat dari kita, tapi itu bukanlah keputusan mereka untuk memilih apa yang kamu bisa dan apa yang kamu tidak bisa lakukan. Oleh karena itu, jadilah diri kalian sendiri, carilah jati diri kalian, dan raihlah mimpi setinggi mungkin. Sekian dari saya, terima kasih.